Guardiola ketar-ketir, Arsenal makin dekat dengan gelandang-gelandang mahal. Fabrizio Romano bawa perkembangan terkini Martin Zubimendi, pemain angkat bicara. Tak ikut Ruben Amorim, Gyökeres bisa ke Arsenal. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Guardiola ketar-ketir, Arsenal makin dekat dengan gelandang-gelandang mahal. Arsenal kini disebut-sebut berada di posisi terdepan untuk merekrut gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi. Pemain internasional Spanyol ini menjadi buruan utama setelah Liverpool dan beberapa klub besar lainnya menunjukkan ketertarikan sebelumnya. Mikel Arteta sebagai pelatih tampaknya memiliki keuntungan besar dalam persaingan ini, terutama karena kedekatannya dengan Real Sociedad yang sebelumnya membantu mengamankan transfer Mikel Merino. Zubimendi yang memiliki klausul pelepasan sebesar 1 triliun rupiah dikabarkan siap untuk meninggalkan klubnya setelah musim ini. Keputusan itu pun menjadi peluang besar bagi klub-klub yang menginginkannya, termasuk Arsenal dan Manchester City. Dalam hal ini Guardiola, pelatih City, dikabarkan tertarik menjadikan Zubimendi sebagai pengganti Rodri yang saat ini absen lama akibat cedera lutut. Namun laporan terbaru menunjukkan Arteta lebih unggul dalam perlombaan ini. Karena Arteta diyakini telah memiliki visi yang jelas mengenai peran Zubimendi di skuadnya. Dia pun mendesak pihak manajemen Arsenal untuk segera bergerak mengamankan gelandang serba bisa ini. Selain Zubimendi, Meriam London juga sedang memantau Kenneth Taylor, gelandang bertahan ayak yang dinilai memiliki potensi besar dengan harga sekitar 586 miliar rupiah. Peran Taylor sebagai gelandang bertahan terlihat vital bagi timnya dan performanya tidak luput dari perhatian tim-tim besar Premier League. Sumber menyebutkan bahwa klub Italia Napoli pun juga tertarik pada pemain muda ini. Namun dengan adanya 3 klub Inggris termasuk Arsenal yang bersaing ketat untuk memboyong Taylor, maka peluang untuk hijrah ke Premier League tampaknya semakin besar. Meski Ajax Amsterdam masih enggan melepasnya, namun laporan menunjukkan bahwa nilai transfer sekitar 586 miliar rupiah bisa menjadi tawaran yang cukup menarik bagi klub Belanda tersebut. Fabrizio Romano bawa perkembangan terkini Martin Zubimendi, pemain angkat bicara. Fabrizio Romano konfirmasi rencana Liverpool untuk bersaing dengan Arsenal dalam transfer Martin Zubimendi pada 2025. Sebelumnya, The Reds sempat melakukan upaya besar untuk merekrut pemain juara Euro 2024 itu pada musim panas kemarin, dengan bersedia memenuhi klausul pelepasan 51,1 juta pound sterling serta menawarkan gaji yang lebih dari 3 kali lipat dibandingkan yang diterimanya di Real Sociedad. Namun demikian, Zubimendi memilih untuk tetap setia kepada klub asalnya, meninggalkan Arne Slot untuk mencari pemain baru bagi Liverpool. Di sisi lain, Arsenal pun juga sudah lama mengagumi gelandang kelas dunia ini. Pemain berusia 25 tahun itu dianggap sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di La Liga dan telah menghabiskan seluruh karirnya di Real Sociedad, yakni dengan total 204 penampilan di semua kompetisi. Sementara itu, Zubimendi sendiri telah memberikan pembaruan terkini mengenai masa depannya menjelang jendela transfer Januari. Di tengah ketertarikan dari klub-klub raksasa Liga Inggris, dalam wawancara dengan Estadio Deportivo, ia mengatakan akan selalu ada rumor dan sekarang dengan bulan Januari yang semakin dekat, tentu saja akan lebih banyak lagi. Tapi saya tidak membuang energi untuk mendengarkan suara-suara luar. Saya senang dengan cara saya menangani situasi ini dan saya akan terus menghadapinya seperti ini. Saat ini sepertinya sang pemain tampaknya tidak sedang mendorong untuk meninggalkan klubnya dan masih merasa nyaman di klub Spanyol tersebut, yang juga berusaha untuk mempertahankannya. Zubimendi diketahui terikat kontrak dengan Real Sociedad hingga Juni 2027 dan kemungkinan besar dia hanya akan meninggalkan klub jika ada tim yang mengaktifkan klausul rilisnya dan menawarkan kesempatan yang sulit untuk ditolak oleh sang pemain. Tak ikut Ruben Amorim, Gyökeres bisa ke Arsenal. Amorim disebut-sebut akan membawa Gyökeres ke Old Trafford pada musim dingin mendatang. Namun, Gyökeres belum pasti ke Manchester United meski ada Amorim di sana. Memang, pemain internasional Swedia itu jadi properti panas di kancah sepak bola Eropa, di mana dirinya diinginkan deretan klub elit seperti Manchester United, Arsenal, dan Paris Saint-Germain. Dalam hal ini, Presiden Sporting Federico Varandas bisa memastikan segala kemungkinan terbuka untuk Gyökeres. Bukan hanya MU,
Selama klub peminat berani maju menembus klausul pelepasan sang striker senilai 83 juta pounds. Namun demikian, Fernandes mengkonfirmasi melakukan transaksi di jendela jual beli musim dingin cukup sulit untuk diwujudkan. The Gunners sendiri saat ini dalam situasi ingin memperkuat lini depan mereka selama bursa transfer terakhir, tapi memutuskan untuk tidak merekrut pemain nomor 9 lainnya meskipun Eddie Nketiah pindah ke Crystal Palace. Hal ini pula yang meningkatkan spekulasi bahwa Arsenal mungkin tergoda untuk mencari penyerang baru lagi. Dalam hal ini, Alexander Isak dan Victor Gyökeres yang keduanya dikaitkan dengan kepindahan ke Emirates Stadium musim panas mendatang. Juga telah muncul sebagai dua kandidat potensial setelah tampil mengesankan untuk Newcastle dan Sporting CP. Isak diperkirakan akan pindah ke London Utara setelah mencetak 25 gol dalam 40 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Sedangkan Gyökeres, pemain berusia 26 tahun itu, tampil gemilang bersama Sporting dengan mencetak 23 gol dalam 17 pertandingan musim ini. Lalu dengan pertimbangan hal tersebut, siapakah yang sebaiknya direkrut Arsenal? Isak atau Gyökeres? Awas, jangan coret Arsenal dulu dari persaingan gelar Premier League. Perebutan gelar Premier League musim 2024-2025 semakin memanas. Liverpool memimpin klasemen sementara dengan koleksi 28 poin. Manchester City berada di peringkat kedua dengan 23 poin. Sementara itu Arsenal yang merupakan runner-up musim lalu menghuni peringkat keempat dengan 19 angka. Meriam Belanda sendiri memang tengah berada dalam periode yang sulit belakangan ini, di mana pasukan Mikel Arteta sudah tidak pernah menang dalam 4 laga terakhirnya di Premier League dan menelan 2 kekalahan. Meski begitu, mantan bek Liverpool Glenn Johnson berpendapat masih terlalu dini untuk menilai bahwa Arsenal sudah keluar dari perburuan gelar, meskipun mereka tertinggal 9 poin dengan pemimpin klasemen. Johnson menilai Arsenal harus segera maju dengan rentetan kemenangan untuk mengejar ketertinggalan, meski hal itu bukan perkara yang mudah. Johnson juga menyoroti bagaimana cepatnya situasi bisa berubah dalam kompetisi sepak bola saat ini. Karena itulah, ia menilai Meriam London masih memiliki kesempatan untuk kembali ke jalur perburuan gelar. Menurut saya terlalu cepat untuk mencoret siapapun dari perburuan gelar. Tetapi Arsenal harus menjalani rangkaian kemenangan besar jika ingin mengejar ketertinggalan. Jika mereka keluar dari periode Natal masih tertinggal 9 poin, maka saya akan mengatakan mereka sudah keluar dari perburuan gelar. Demikianlah kata Johnson kepada Betfred.